Cara pewaris ilmu leluhur mendapatkan pusaka atau benda bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baba Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Baba Fahmi ingin sedikit membahas tentang beberapa cara pewaris ilmu leluhur mendapatkan pusaka atau benda bertuah dari leluhurnya. Dan ini saya ambil dari kisah perjalanan saya dan beberapa orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi sebelum membahas ini lebih lanjut, ada baiknya saudaraku sekalian klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang lagi. Setelah leluhur meninggal dunia, maka ilmunya dan khodamnya akan mencari keturunan dari orang yang dulu pernah ia dampingi. Dan tak hanya khodam yang akan diwariskan, tapi pusaka dan benda bertuahnya juga akan datang ketika seseorang tersebut telah terpilih menjadi pewaris ilmu leluhurnya. Dan proses mendapatkan pusaka atau benda bertuah pun ada caranya. Dan pusaka atau benda bertuah ini juga tidak semua keturunan bisa memilikinya, karena hanya orang yang terpilihlah yang bisa mendapatkannya, atau bisa dibilang pulung dari seseorang pewaris ilmu leluhur. Pusaka dan benda bertuah ini bisa berbentuk keris, kujang, ada juga selendang berrajah, dan ada juga batu mustika. Pertama, mimpi. Cara yang pertama untuk mendapatkan pusaka atau benda bertuah dari leluhur adalah melalui mimpi. Dan mimpi ini juga ada dua tipenya. Yang pertama, ketika Anda tidur lalu bermimpi bertemu seseorang dan menitipkan suatu benda, baik itu keris, batu mustika, atau benda lainnya. Ketika bangun tidur, benda tersebut langsung ada di samping Anda atau di bawah bantal Anda. Untuk tipe yang kedua, mimpi yang merupakan suatu arahan atau petunjuk agar kita mendatangi suatu tempat atau suatu lokasi. Ketika sesampainya di lokasi yang sesuai dalam mimpi, maka tanpa sengaja seseorang yang mendapat mimpi tadi akan melihat benda bertuah atau pusaka tersebut tanpa melakukan tarikan dari alam gaib. Ini jika pusaka yang memang diwariskan kepada seseorang, berbeda lagi dengan pusaka yang dicari dan ditarik. Kedua, makhluk gaib jadi manusia. Cara yang kedua untuk mendapatkan pusaka warisan leluhur dengan cara makhluk gaib atau khodam dari benda pusaka tersebut yang menjelma menjadi manusia dan menitipkannya langsung kepada orang yang dipilihnya. Dan ini saya alami sendiri. Khodam yang menjelma menjadi seseorang kakek, dan sir saya atau bulu kuduk saya naik saat bersama kakek tersebut. Dan saat itu juga saya menerima amanah darinya yang harus dijaga. 3. Teman atau kerabat. Cara yang ketiga untuk mendapatkan pusaka atau benda bertuah dari leluhur yang diwariskan adalah dari teman atau kerabat. Dan ini juga saya alami sendiri ketika kerabat saya mempunyai mustika dan ia memang tidak terpilih, dan ia menunjukkan mustika tersebut kepada saya, lalu saya pegang dan ternyata masih ada khodam di dalamnya, dan saya berpesan untuk tidak sembarangan dengan mustika tersebut. Namun setelah seminggu berlalu, sosok khodam di dalam mustika tersebut menghampiri saya dalam mimpi dan sempat saya ajak komunikasi. Cuma khodam tersebut tidak menjawab dengan detail
tapi saya punya firasat ia mau ikut dengan saya, dan emang tak lama kemudian kerabat saya tersebut menyerahkan batu mustika tersebut kepada saya. Tapi tetap pada aturannya, semua itu hanyalah sebatas perantara dan tidak ada yang bisa menandingi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menolong hambanya selalu dengan perantara yang Ia pilih. Terima kasih.